Debat dengan tukang cukur. Dikisahkan, ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak mempedulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas selalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut ya?" kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, ia lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat ada perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama," katanya, "kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba Tuan bayangkan saat usia Tuan masih muda. Dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas yang kemudian pergi meninggalkan si tukang cukur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, barangkali ada lowongan pekerjaan. "Kamu serius mau cari kerja? Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan saudagar kaya," ujar kawannya. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Lalu oleh kawannya, ia dibawa ke rumah saudagar tersebut, dan Abu Nawas pun diterima bekerja. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, saudagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia betah bekerja kepadanya. Di samping orangnya baik, si saudagar juga seorang yang ramah. Suatu ketika, si saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai melucu. Ceritakanlah beberapa kisah lucumu. Jangan khawatir, aku akan memberimu imbalan," kata si saudagar. Abu Nawas pun mulai bercerita. Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan selalu membuat si saudagar tertawa terpingkal-pingkal. Tak berselang lama, datanglah pelayan membawakan 2 mangkok sup lalu diletakkan di atas meja. "Kamu pasti sudah lapar kan Abu Nawas? Ayo kita makan dulu," kata si saudagar mempersilahkan. Melihat hidangan daging yang lezat serta aroma yang menggugah selera, membuat Abu Nawas langsung melahapnya. Sementara si saudagar hanya mencicipi sesendok, lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas, si saudagar bertanya kepadanya, "Enakkah supnya?" Abu Nawas menjawab, "Iya, enak sekali Tuan." "Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak," balas si saudagar.
Benar Tuan, rasanya memang tidak enak, timpal Abu Nawas. Loh, bukankah barusan kau mengatakan bahwa supnya enak? Tanya si saudagar heran. Itu juga benar Tuan, jawab Abu Nawas singkat. Bertambah heranlah si saudagar mendengar jawaban Abu Nawas. Lalu yang benar yang mana, enak atau tidak? Tanya si saudagar. Begini Tuan, saya adalah pelayan Tuan. Jadi apapun yang Tuan katakan, saya juga akan mengatakan yang sama, jawab Abu Nawas. Oh begitu, tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak. Tanya si saudagar penasaran. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah makanan, jawab Abu Nawas. Sontak si saudagar pun tertawa terpingkal-pingkal. Anak raja mencontek. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra baginda raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, baginda raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak baginda raja. Setelah sebulan berlalu, baginda raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka, dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh? Sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas, padahal keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam baginda raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya baginda raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya baginda raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa waktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya baginda raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa. Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes baginda raja. "Tapi paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya baginda raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya." Spontan baginda raja tertawa terpingkal-pingkal. Balas dendam
ikan bakar. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sahut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan menikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan makan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan kecil itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku. Ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana adalah ikan yang telah memakan ayahnya. Ia menyuruhku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka terpaksa aku akan memakanmu. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas berpura-pura kesurupan. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas.
Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Anak raja mencontek. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak Paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh, Paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa waktu ulangan Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa. Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas, "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya."
Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu, jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu. Pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu,
Mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Dikerjai keledai ajaib. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang sangat kaya di kampungnya. "Wahai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nah, nanti kamu yang mengantar keledai tersebut ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo kita berangkat sekarang," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Sekarang kamu bawa 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku ya, dan jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 ekor keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Abu Nawas lalu menunggangi salah satu keledai. Kemudian ia pergi menggiring keledainya. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Ia pun kaget. Ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat tadi jumlah keledainya ada 9? Kenapa kok tiba-tiba hilang 1? Waduh, jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan. Namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Wah, berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Dan anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Ia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Ia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya ini sia-sia, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya pun masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Dia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. "Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua. "Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Lah, memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua itu kembali.
Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali? Tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Ia pun tertawa dan berkata, "Sini, kamu turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dari keledainya dan menghitung kembali. "Wah, iya benar, jumlahnya ada 9, kek," kata Abu Nawas. "Ya sudah, sekarang kamu pulang. Jangan biarkan hayalan ini menguasaimu," kata kakek tua itu. Abu Nawas pun menuruti ucapan kakek tua itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiringnya, dan jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek. "Lihatlah, kek, saya tidak berhayal. Jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu itu hanya menghitung keledai di hadapanmu saja, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua itu kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Wah, benar juga ya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian." Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. "Wah, jam tanganmu indah sekali, Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah," ucap kawannya. "Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya," jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah," balas Abu Nawas dengan ketus. "Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana,
Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. "Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau. "Katakan saja Paduka, apa maksud dan tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum," kata Baginda Raja. "Iya, cepat katakan saja apa tugasnya," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai, seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki," jawab Abu Nawas. Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk. "Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. "Biarkan saja dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1 kali 24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali, begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat
ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya, dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya.